Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 daripada kitab Nailur Roja ini. Yang mana pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang syarat-syarat wudhu, ya, nih yang mana semua syarat wudhu itu juga dia masuk dalam kategori syarat untuk sahnya mandi. Bahkan kemarin saya katakan bahwasanya ketika di dalam kitab-kitab mutun shoghiroh seperti kitab Safinah atau kitab mutun mutawassithah yang topiknya itu atau tipenya itu tipe-tipe ikhtisar dan disebutkan dan angka 10, 4, bukan maknanya tidak ada lebih daripada 4 atau tidak ada lebih daripada 10, mungkin lebih, mungkin iya, tapi tidak bisa Anda ambil mafhum mukhalafah daripada angka tersebut. Tapi maknanya tidak bisa Anda ambil, mungkin dia itu hanya 10, mungkin dia itu lebih. Di dalam case syurutul wudhu yang dia itu 10, dia tidak hanya 10, akan tetapi lebih daripada 10. Dan sudah saya sebutkan kenapa dia itu dikatakan 10, karena ada beberapa sebab. Mungkin selain daripada 10, yaitu 5 yang disebutkan oleh syarah oleh Nailur Roja, tidak sesuai untuk disebutkan di dalam matan Safinatun Najah bagi student-student yang masih basic. Kemudian di fasal yang setelahnya, kalau kita tengok faslun nawaqidul wudu arba'atu asya, dibilang hal-hal yang membatalkan wudu itu hanya 4. Di sini hanya 4 saja, tidak ada membatalkan yang lain. Maknanya di sini 4 ini maknanya hanya 4. Bukan bisa lebih daripada 4. Berbeza dengan 10 yang sebelumnya, ya. 10 itu maknanya tidak harus 10, tapi bisa lebih daripada 10. Tapi khas di sini maknanya memang yang membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i itu hanya 4 saja. Hanya 4 saja. Selain 4 ini tidak bisa kita katakan membatalkan wudhu. Ada orang mungkin tanya, Habib, kalau saya ini terinjak najis, saya kena ganti wudhu apa tak? Tidak ada. Karena yang membatalkan wudhu itu hanya 4. Selain daripada 4 itu tidak dianggap dia membatalkan wudhu. Di antaranya terinjak najis, atau mungkin terinjak najis, keluar darah, mungkin berdarah, atau keluar darah daripada hidung, muntah. Semuanya itu bukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan saya tengok di dalam syarah ini disebutkan hal-hal yang sangat penting sekali di dalam nawaqidul wudhu ini. La'allana mungkin an natatarraf ila Nailur Roja dengan lebih banyak lagi di dalam bab-bab ini, karena saya tengok memang sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi saya sebenarnya kelas ini saya tak nak terlampau fokus dengan Nailur Roja, tapi ketika saya murojaah, saya tengok ini sangat penting sekali. Apa yang di dalam Nailur Roja sangat-sangat penting sekali. Sekiranya kalau Anda paham Nailur Roja, nak paham kitab setelahnya yaitu Muqaddimah Hadromiyah, bahkan kalau Anda baca Busyrul Karim, saya tak kira susah, karena yang di Nailur Roja 80% masail yang ada di dalam Nailur Roja semuanya adalah masail yang ada di dalam matan Muqaddimah Hadromiyah, ya. Karena itu biasanya di dalam Rubat Tarim, setelah orang itu mempelajari Safinatun Najah, jika kefahamannya itu kuat, langsung untuk dipromot untuk naik ke Muqaddimah Hadromiyah, atau dia bisa memilih untuk membaca Mukhtasar Latif dahulu, kemudian baru dia membaca Muqaddimah Hadromiyah, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Mukhtasar Al-Kabir. Jayyid jiddan. Langsung saja kita masuk ke dalam nawaqidul wudhu. Apa itu nawaqidul wudhu? Nawaqidul wudhu adalah hal-hal yang dianggap dia itu membatalkan wudhu. Cuma di dalam sini dikatakan naqadha yang wudhu itu maknanya mencabut daripada akar-akarnya. Kita ini kan wudhu sudah lama, ya. Umur saya 32 tahun. Maknanya kalau saya balik umur 15 tahun, maknanya saya sudah menjadi mukallaf
17 tahun. Nah, kalau seamanya dikatakan nawakidul wudu secara makna lugawinya, nakodo yang kudu, dia adalah sesuatu yang mencabut wudhu daripada akarnya, sesuatu yang mencabut wudhu daripada akarnya. Maka maknanya ketika ada salah satu daripada 4 ini, maknanya wudhu saya yang 17 tahun itu akan batal semua. Karena itu definisi unwanul bab atau apa unwanul bab itu? Bab dengan bab ini dinamakan apa namanya? Bab ini dinamakan nawakidul wudu. Banyak ulama itu tak setuju. Kenapa? Karena yang membuat efek daripada perkara-perkara ini, 4 perkara ini bukan mencabut wudhu daripada asalnya. Lah kalau seamanya mencabut wudhu daripada asalnya, maknanya dari pertama saya kali wudhu kira-kira 17 tahun yang lalu sampai sekarang semuanya batal. Itu maknanya nakodo, yakni mencabut sampai ke akar-akarnya. Bila akarnya saya wudhu kembali kepada 17 tahun yang lalu. Akan tetapi nawakidul wudhu di sini adalah membatalkan wudhu yang terakhir saya buat. Maknanya ketika wudhu yang terakhir saya buat bila kira-kira saya berwudhu kira-kira 1 jam yang lalu. Lah ketika saya kentut sekarang, saya kencing sekarang, maknanya wudhu yang 1 jam yang lalu itu batal saat saya kencing. Bukan wudhu saya yang sekarang membatalkan wudhu saya mulai 17 tahun yang lalu. Karena itu di dalam Minhajut Thalibin, babnya itu tidak dinamakan nawakidul wudu, akan tetapi asbabul hadas. Wallahu a'lam. Takbir ungkapan Minhajut Thalibin di dalam bab ini lebih sesuai daripada ungkapan ulama-ulama atau kitab-kitab yang mengatakan 4 hal ini adalah nawakidul wudu, karena yushir nawakidul wudu itu kepada membatalkan wudu daripada asalnya. Wallahu a'lam. Tengok. Wal murad biha huna al asbab allati yantahil wudu bi wujudi wahidin minha. Walau abqainaha, kalau seumpamanya kita itu amik maknanya secara dohirnya, maka akan menjadikan wudu itu hilang daripada asalnya. Maka wajib untuk mengkodok sholat yang terjadi, yang dilakukan dengan wudu tersebut. Maknanya wudu yang sudah kita lakukan cukup dengan satu sebab ini semuanya tidak ada gunanya. Bukan itu maknanya. Kan tetapi ketika Anda itu wudhu, hadas kecil Anda terangkat. Sampai Anda kencing, mulai lagi ada hadas kecil. Jayyid jiddan. Langsung saja di dalam Syafi'iyah hanya 4 hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Dan saya kira ini penting sekali. Karena kenapa? Di dalam mazhab-mazhab yang lain kita tengok yang membatalkan wudhu itu lebih banyak daripada 4 ini memang. Mungkin ada banyak orang itu nanti ketika sudah dalam kita membahas bab menyentuh wanita, memang itu sikit syadid indah Syafi'iyah ya, di bahwasanya hanya menyentuh kulit wanita yang bukan muhrimnya itu membatalkan wudhu. Memang dari perspektif itu memang syadid ya. Tapi kalau kita tengok hal-hal yang lain, ya ini indah selain Syafi'iyah itu mungkin di dalam bab-bab yang membatalkan wudhu tidak syadid, tidak ketat, akan tetapi wudhunya yang lebih ketat. Nanti ada yang kumur itu wajib lah, bismillah itu wajib lah, dalek itu wajib lah, hal-hal semacam itu saya kira sama saja ya. Ini sama saja ketika tidak mengketatkan di dalam wudhu, maka dia mengketatkan di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Ketika dia mengketatkan wudhunya, maka dia ada sedikit kelonggaran di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Saya tengok seperti itu ya. Ini saya tengok seperti itu kalau kita nak tengok di madhab selain madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama apa? Al-kharij min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Dibilang hal yang pertama yang membatalkan wudhu adalah al-kharij, sesuatu yang keluar. Apapun yang keluar daripada ahadus sabilain ini. Ahadus sabilain adalah salah satu daripada kubul ataupun dubur ya. Kubul ataupun dubur. Kubul itu adalah kemaluan depan. Dubur adalah kemaluan belakang. Ya, ini kubul ini kemaluan depan sawaun untuk perempuan atau untuk laki-laki. Tapi kalau untuk spesifik, laki-laki itu namanya zakar, perempuan itu namanya farj. Cuma
Dua hal ini biasanya para fuqaha mengatakan kubul ataupun dubur. Maknanya kalau perempuan kencing juga wudhunya batal, laki-laki kencing juga wudhunya batal. Kenapa? Karena juga dianggap keluar, ada sesuatu yang keluar. Dan yang keluar ini tak harus sesuatu yang biasa. Dibilang min rihin, min kubulin, au duburin, rihun au weruhu. Rih itu angin, maknanya orang itu kentut, atau selain daripada kentut, yakni perkara maknanya Syafi'iyah tengok bahwasanya sesuatu yang keluar daripada dua jalan, depan ataupun belakang, itu akan membatalkan wudhu. Sawaun perkara itu biasa atau tidak biasa. Macam mana biasa? Yakni yang keluar itu perkara yang biasa. Yang itu perkara yang biasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa yang biasa itu? Kentut, kencing, berak, yaitu najis, atau perkara-perkara yang tidak biasa keluar. Contohnya darah. Darah itu tidak biasa keluar daripada zakar. Darah itu tidak biasa keluar daripada dubur, tidak. Atau mungkin keluar cacing. Cacing biasa biasanya. Kalau budak-budak kecil atau orang itu terkena, tak tahu di Malaysia apa namanya, cuma di Indonesia itu budak-budak kecil itu namanya sering kena penyakit namanya cacingan. Cacingan karena itu biasanya minum obat cacing agar cacing yang ada di apa namanya di perut itu mati ya. Perut itu mati. Dan semua yang keluar daripada kedua jalan, kubul ataupun dubur, yang keluar itu biasa, najis atau tidak najis, tetap membatalkan wudhu, kecuali satu, apa? Mani. Kalau mani itu keluar, mani dengan semua sifatnya yang sudah kita tengok di dalam, yang sudah kita pelajari di dalam Mujibatul Ghusul, kan ada kan al-khurujul mani. Lah, mani di sini adalah mani yang keluar di situ juga sama dengan definisi mani yang ada di sini. Maknanya kalau dia itu mani dengan semua sifatnya keluar, maka itu tidak membatalkan wudhu, tapi menyebabkan hadas besar. Menyebabkan hadas besar. Secara waqi'iyah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kenapa mani itu menyebabkan hadas besar tapi tidak membatalkan wudhu. Walaupun para fuqaha Hadramut mengatakan ada faedahnya kalau tiba-tiba ada orang mengatakan, barang siapa yang mempunyai wudhu, saya beri dia 10.000 ringgit. Orang yang mempunyai wudhu tapi mempunyai hadas besar, dia mendapat 10.000 ringgit. Dari perspektif itu menurut saya hanya semacam semacam bercanda juga, saya kira bercanda aja. Kenapa? Karena hal-hal yang diharamkan dengan hadas besar lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan dengan hadas kecil ya. Karena itu tidak ada guna secara waqi'iyan, secara amalian. Orang itu mempunyai hadas besar tapi tidak mempunyai hadas kecil. Terus kenapa Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mani itu tidak membatalkan wudhu? Ada bil adillah ya, ini saya tak nak cakap di sini, tapi kalau kita masuk di dalam kitab-kitab fikih yang lebih besar akan ada beberapa qawaid yang lebih umum daripada masalah ini, yang nanti afrod dan juz'iyatnya masalah bukan hanya di dalam masalah ini, juga ada di dalam masalah tu zina nanti. Juga di dalam masalah tu zina. Wallahu a'lam mungkin akan masuk ke dalam bab qawaid fikih ya kalau dalam masalah ini. Cuma hadza huwa madzhabu Syafi'i. Madzhabu Syafi'i, kalau ada orang mengeluarkan mani dari salah satu daripada, maksudnya keluarkan mani daripada zakarnya kalau laki-laki atau daripada farjinya kalau dia itu perempuan, maka mani itu tidak membatalkan wudhunya, tapi membuat dia mempunyai hadas besar. Ini adalah mu'tamad madhab Syafi'i. Wallahu alam. Kita baca maknanya ini, saya kira sangat penting sekali. Al-makna annal awwala min nawaqidil wudhu khuruju syai'in min qubulil hayyil wadih. Dibilang yang pertama daripada hal-hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu, apapun itu. Dibilang fuqaha mengatakan walaupun yang keluar itu kayu, walaupun dia kayu, walaupun dulu ada itu orang itu memakan koin, ketika keluar dari keluar daripada dubur, keluar koin saja. Apakah koin itu membatalkan wudhu? Iya. Tapi apakah koin yang keluar daripada dubur itu najis? Tidak, dia tidak najis, tapi dia mutanajis. Beza ya. Loh, kenapa Habib kok tidak najis? Karena yang keluar daripada dubur dikatakan dia itu najis kalau dia itu sudah berubah sifatnya. Bagaimana berubah sifatnya? Sof, tengok ya. Anda makan nasi, keluarnya najis, keluarnya sudah tinja keluarnya itu. Beza, sudah berubah bentuk.
masuknya putih, keluarnya kuning. Tapi koin, masuk koin, keluar koin. Tidak ada perubahan sifat antara koin sebelum dia masuk dan setelah dia masuk. Karena itu koin, ketika dia itu masuk ke dalam perut, dan perut itu isinya najis, kemudian keluar lagi, maka koin itu hanya mutanajis. Jadi Anda bisa cuci, dan Anda bisa kantongi lagi, dan Anda bisa sholat. No problem di situ. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Khuruju syai'in min kubulil hayyil wadih. Keluarnya sesuatu daripada kubul hayy. Keluarnya sesuatu daripada kubulnya orang yang masih hidup. Berbeza dengan orang yang sudah mati. Al-wadih. Wadih maknanya adalah orang yang kemaluannya itu jelas, laki-laki ataupun perempuan. Berbeza dengan khunsa. Kalau khunsa itu adalah orang yang mempunyai dua kemaluan dan dua-duanya itu berfungsi. Saya jelaskan pasal khunsa secara detail di dalam daurah saya Faraid. Dan ada cara pembagiannya juga. Kalau orang yang ada ingin nak tengok, boleh hubungi boleh hubungi nomor yang ada di poster Faraid ya nih. Auduburihi mu'tad dan kanal kharij, atau sesuatu itu keluar daripada duburnya. Sawaun yang keluar ini mu'tad, makna mu'tad ini adalah biasa. Makna biasa itu sesuatu yang biasa keluar atau yang tidak biasa. Apa contohnya yang biasa? Kabaulin wa ghaid, kencing dan tinja. Biasa kan, tinja kan sesuatu yang biasa keluar daripada dubur, dan baul juga sesuatu yang biasa keluar daripada kubul. Warutubati farjin kharajat ila ma yajibu ghusluhu amla. Dibilang rutubatul farj. Rutubatul farj ini perempuan mungkin ada semacam cecair yang keluar daripada farji perempuan. Itu kalau daripada dalam, maknanya macam mana tolak ukur dalam kepada sesuatu yang wajib dibasuh ketika dia itu beristinja. Nah, kalau keluar daripada situ, maknanya rutubatul farj ini dianggap najis. Dianggap apa? Najis. Ataupun yang tidak biasa keluar daripada daripada kubul ataupun dubur. Apa contohnya? Kadudin, seperti cacing, wadamin, darah, wahasotin, kerikil, tiba-tiba keluar kerikil. Ada beberapa penyakit orang cakapnya batu ginjal atau apa. Jadi saya pernah beberapa kali tengok orang itu kencing, wa na'udzubillah, Allahumma afina minhu, Allahumma afina minhu. Orang itu kencing, keluar itu air kencing plus batu. Apakah batu itu membatalkan wudhu? Iya. Illa maniyya syakhs al-kharij min awwali marratin alladhi lam yahtalit bimaniyyi, kecuali mani seseorang yang keluar pertama kali. Macam mana pertama kali? Jadi ketika orang itu keluar mani, dia akan keluar satu. Keluar sudah selesai. Lah, disunahkan setelah dia itu keluar maninya keluar semua, disunahkan untuk kencing. Kenapa? Agar mani-mani yang di dalam itu keluar lagi. Itu keluar lagi. Lah, saumpamanya dia tidak kencing, kemudian dia mandi lagi, dia mandi. Kemudian biasanya ada mani yang tertinggal. Di mana namanya? Ada mani yang tertinggal di zakar. Itu hati-hati. Kalau seumpamanya mani yang masih tertinggal sikit di zakar itu ada, kemudian keluar, sebagian ulama itu mengatakan dia wajib mandi karena ini termasuk mani yang keluar pertama kali. Akan tetapi wallahu a'lam, zahirnya Ibar di sini mengatakan bahasanya mani yang tertinggal, yang masih belum keluar karena masih ada yang tersisa sikit daripada mani yang pertama kemudian keluar lagi, dianggap dia itu hanya membuat wudhunya batal, tapi tidak membuat orang itu mempunyai hadas besar. Awwali marratin alladhi yakhtalit alil kharij min awwalil marrah alladhi lam yakhtalit bimaniyin ghairihi, yang tidak tercampur dengan manis lainnya, Macam mana itu? Ya, ini biasanya ini bukan untuk laki-laki tapi perempuan. Perempuan kalau berjima itu ketika dia itu, karena itu jangan langsung mandi. Setelah berjima jangan langsung mandi. Tidur dulu terlentang kira-kira 15 menit, 10 menit. Kemudian kencing. Setelah kencing, biasa ketika kencing perempuan ketika kencing itu nanti maninya suaminya akan keluar. Baru dia mandi. Jangan nanti tengah-tengah mandi.
Jangan nanti tengah-tengah mandi, nanti ada mani yang keluar. Ketika ada mani yang keluar, mani itu nanti bisa dianggap mani yang pertama kali keluar dan dia diwajib untuk mengulangi mandi lagi. Karena itu, stay dulu, sabar dulu agar mani-mani itu semuanya nanti keluar. Dan usahakan kalau setelah keluar sperma, jangan langsung mandi, tapi kencing dulu. Agar sisa mani yang ada di dalam zakar itu semuanya keluar. Fa innahu ghairu naqidin bil wudu bal mujibun lil ghusl, karena mani itu tidak membatalkan wudu tapi menyebabkan dia wajib untuk mandi. Sekarang ini masalah penting yang mungkin disebutkan di banyak kitab tapi banyak orang itu tak paham. Apa itu masalah apa itu? Namanya masalah insidat. Masalah apa? Masalah insidat. Apa itu masalah insidat? Masalah insidat itu subhanallah ya, subhanallah. Ada beberapa orang memang ketika lahir kubul dan duburnya itu tertutup. Kadangkala tertutup karena memang tobi'i dia lahir seperti itu, atau memang kubul dan duburnya itu tertutup karena ada perkara medik, mungkin dia operate atau apa, jadi ditutup kubul dan duburnya. Jadi nanti dia kencing dan keluar dia kencing ataupun berak, dia melewati jalan yang lain. Ini namanya masalatul insidat. Kadangkala insidat itu tertutupnya kubul atau dubur itu kholqi, makna kholqi memang sejak lahir sudah tertutup. Kadangkala arodi, apa makna arodi? Sejak lahir terbuka, oke, tidak ada masalah. Cuma karena ada alasan medik, lubang kubul atau lubang dubur ditutup oleh dokter. Terus kalau seumpamanya selain kubul ataupun dubur tertutup, kemudian keluar daripada selain kubul dan dubur najis itu, macam mana hukumnya? Ini sekarang masalatul masalatul insidat. Bismillah. Walau kana ahadus sabilaini munsaddan insidadan khalqiyan naqadha ma yunasibuhu bi khurujihi min ayyi mahallin ghairul manafid indar ramli khilafan li Ibnu Hajar al-qail bi naqdihi minha aidan. Dibilang masalah yang pertama, kalau seumpamanya salah satu daripada dua kubul ataupun dubur itu tertutup sejak dia lahir, maka kalau seumpamanya keluar daripada tempat lain, subhanallah, contohnya ketika zakarnya itu tertutup, di sini ada ada lubang, dia kencing daripada lubang yang ada di dadanya. Menurut Imam Romli, wudunya itu batal. Kecuali kalau seumpamanya keluar daripada manafid. Apa itu manafid? Macam mulut, telinga. Jadi dia kencing daripada mulut. Wa na'udzubillah. Kencing daripada telinganya. Maknanya kencing keluar daripada telinganya. Kencing keluar daripada mulutnya. Mungkin ke Habib? Kenapa tak mungkin? Kenapa tak mungkin? Ini hal-hal perkara-perkara yang belum tentu tidak pernah Anda lihat, tapi dia tidak akan terjadi, belum tentu. Lillahi fi khalqihi syu'un wa nas'alullaha salamah wal afiyah, saya bilang. Jadi jika seumpamanya salah satu daripada kubul dan dubur itu tertutup, kemudian keluar daripada tempat manapun, menurut Romli wudunya batal. Kecuali kalau keluar daripada manafid. Manafid adalah tempat-tempat yang berlubang daripada muka ini. Ini mulut, telinga, mata. Kalau seumpamanya kencing keluar daripada lubang-lubang itu dianggap tidak membatalkan wudu. Khilafan Ibnu Hajar. Adapun menurut Ibnu Hajar, selama yang asli itu tertutup, keluar dari manapun tetap membatalkan wudu walau minal manafid. Walau minal manafid. Amma idza kanal insidat aridon, adapun kalau seumpamanya lubang daripada kubul dan dubur itu ditutup bukan karena kholqi, maknanya memang ada urusan medik, karena ada sebab medik, maka tidak membatalkan wudu kecuali kalau seumpamanya, jadi ketika ditutup kubul dan dubur, dokter itu buat lubang untuk mengeluarkan kencing ataupun najisnya ataupun tinjanya, daripada kan kita ketika makan otomatis pasti ada
ada sisanya lah. Sisa itu kena keluar. Kalau tak keluar akan menjadi racun. Dalam keadaan normal, sisa hal-hal yang tidak bermanfaat daripada makanan kita itu akan keluar melewati, kalau air keluar melewati kubul, kalau yang berat keluar melewati dubur. Lah sekarang kubul dan duburnya itu ditutup. Akhirnya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan itu, dokter buat lubang di tubuh untuk mengeluarkan sisa makanan itu. Lah, kalau seumpamanya lubang itu dibuat di bawah maidah, di bawah pusar, di bawah lambung, biasanya kalau di bawah pusar, maka yang keluar daripada situ membatalkan wudhu. Tapi kalau di atas pusar tidak membatalkan wudhu. Itu kalau seumpamanya insidatnya arodian. Maknanya insidat bukan karena sebab lahir, tapi memang karena sebab medik contohnya. Illa bima kharaja min sukbatin tahtal ma'idah walau in fatahat lahu sukbatun wal asli munfatih. Oke, sekarang tiba-tiba ada yang ada macam lubang di dalam tubuhnya, yang mana lubang itu keluar najisnya, padahal kubul dan dubur masih berfungsi seperti biasa. Lah, kalau seumpamanya lubangnya itu keluar najis dan kubul dan dubur masih berfungsi seperti biasa, maka yang keluar daripada lubang itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanya yang keluar daripada kubul dan dubur saja, karena itu adalah jalan yang normal untuk keluarnya najis. Walau in fatahat lahu thukbatun wal asliyu munfatih fala naqdha bima yakhruju minha fi ayyi mahallin kan. Hadza huwa mas'alatul insidat. Kadangkala insidatnya kholqiyan, dan di situ ada khilafnya Ibnu Hajar wa Romli, dan kadangkala insidatnya itu arodian, dan itu tafsirnya baina thukbah tahtal ma'idah au fauqal ma'idah. Dan masalah yang ketiga adalah ketika ada lubang untuk keluar najis, akan tetapi kubul dan dubur masih berfungsi seperti biasa. Ini adalah khulasah daripada masalah insidat. Di kitab manapun, di kitab apapun, tidak akan keluar daripada tafsil masalah ini. Wallahu a'lam. Ini adalah hal-hal pertama yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Dan yang kedua dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah zawalul akal. Zawalul akal binaumin aw ghairihi. Nanti akan ada illa nauman mumakkinan maq'adatahu minal ard. Bilang zawalul akal adalah hilangnya akal. Makna hilangnya akal adalah hilangnya kesadaran dengan tidur atau semacam tidur. Makna yang penting kesadaran ini hilang. Kesadaran ini apa? Kesadaran ini hilang. Bismillah. Kalau kesadaran ini hilang, maka wudhu itu batal. Kecuali kalau ketika Anda tidak sadar dengan cara tidurnya itu illa nauman mumakkinan maq'adatahu minal ard. Dibilang illa nauma qaidin, illa nauma, kecuali kalau hilang kesadaran itu karena tidur, yang mana tidurnya itu qaid, duduk semacam ini, yang mana duduknya itu antara apa ini namanya, tak tahu, belakangnya sini belakangnya, kalau orang Indonesia cakapnya bokongnya sini, antara tempatnya dia duduk dan bokongnya itu tidak ada tidak ada tajafi, tidak ada jarak, maknanya benar-benar menempel. Sekiranya kalau nak kentut itu susah, dia tidur semacam ini. Nah, dia bangun, dia boleh langsung untuk sholat, dan tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Tapi kejap lagi kita akan baca bahwasanya ada syarat tertentu agar tidur sambil duduk yang mumakin itu sekiranya antara bokongnya dia dan tanah itu tidak ada jarak sama sekali. Dan ada beberapa syarat yang akan saya sebutkan kejap lagi. Sebelum itu, kita kena membaca semua daripada syarah ini, karena saya kira sangat-sangat penting sekali. Wallahu a'lam. Atsani zawalul aql bi naumin aw ghairihi illa nauman mumakkinan illa nauma qaidin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Maq'adah itu adalah tempat duduknya, tempat maksudnya ini bokongnya itu, saya tak tahu apa bahasa Malaysianya, mungkin cakapnya belakang ya, ini belakangnya itu, dan bumi
tempatnya dia duduk, kursi ataupun apa, tidak ada jarak sama sekali. Kan yang kedua kan zawalul akal. Zawal itu adalah hilang. Akal itu apa sih? Banyak orang itu tidak paham apa itu akal. Ketika dikatakan apa itu akal? Otak itu bukan akal loh. Otak itu bukan akal. Terus akal itu apa? Akal itu mempunyai dua definisi. Syekh Said di dalam kitabnya, di dalam tesis PhD dia mengatakan bahwasanya akal itu mempunyai dua definisi. Definisi yang pertama adalah ilmu daruriyat. Apa itu ilmu daruriyat? Ilmu daruriyat adalah ilmu-ilmu yang ada tanpa berpikir. Ilmu-ilmu yang ada tanpa Anda berpikir. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan ini adalah pendapatnya Imam Haramain di dalam kitabnya beliau namanya Al-Burhan. Al-Burhan, dan di dalam awal-awal beliau mengarang ini, di dalam awal-awal amarnya beliau mendukung definisi akal dengan ulumud daruriyat. Akan tetapi di akhir kitabnya beliau di Aqidah Nidhamiyah kalau tak salah, di akhir kitabnya beliau lebih setuju bahwasanya yang namanya akal itu bukan ilmu daruriyat, tapi kemampuan manusia untuk memahami ilmu daruriyat. Dan ini adalah definisinya Harits Al-Muhasibi. Harits apa? Harits Al-Muhasibi. Yang mana definisi yang terakhir ini kelihatannya definisi yang mu'tamad. Definisi yang mu'tamad indal mutakallimin. Yang mana Syekh Said pun di dalam beberapa kelasnya lebih condong kepada definisi yang kedua, yaitu kemampuan manusia untuk memahami ulumud daruriyah. Dan di dalam kitab ini pun akal pun juga didefinisikan seperti itu, yakni kemampuan untuk memahami ulumud daruriyah. Maknanya kalau ada akal, Anda bisa untuk memahami ulumud daruriyah dengan mudah. Dan orang yang pertama mendefinisikan ini adalah Harits Al-Muhasibi. Harits apa? Harits Al-Muhasibi, yang mana akhirnya juga diiktimad oleh Imamul Haramain di akhir hayatnya. Saya tak nak cerita pasal ini, cuma definisi ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perdebatan dengan sofis, atau lebih dikenal dengan nama Sufustoiyah, yang mana Imam Haramain sendiri di dalam beberapa permasalahan mengatakan apakah Sufustoiyah itu ukola apa tak, semuanya mabni ala definisi akal itu apa. Wallahu a'lam. Saya tak nak cerita panjang masalah ini karena ini bukan daras ilmu kalam ya, tapi ini adalah daras fikih. So tengok apa definisinya akal. Al-akal lugatan al-mana. Akil tu ay manatu. Wa syar'an yutlaku alal ghorizi. Dibilang secara syar'an dikatakan alal ghorizi. Makna ghorizi itu adalah insting. Ya tadi itu, kekuatan yang ada di dalam manusia, insting yang ada di dalam manusia, yang mana dengan insting itu dia bisa untuk memahami perkara-perkara yang daruri. So, tengok. Wa yu'arrafu bi annahu sifatun ghoriziyatun yatba'uhal ilmu bid-daruriyat inda salamatil alat alladhi hiya hawasul hamas. Bilang yang namanya akal itu adalah sifat insting. Maknanya ketika manusia itu lahir, insting ini ada pada manusia, sifat ini ada pada manusia, itu yang namanya ghorizi. Maknanya dia insting, basic insting yang ada pada manusia, yang mana kalau manusia itu mempunyai basic insting ini, efeknya apa? Ketika dia mempunyai basic insting ini, dia akan memahami ilmu daruriyat. Maknanya ilmu daruriyat bukan insting ini, tapi insting ini bisa untuk digunakan memahami ulumud daruriyat. Bila kalau seumpamanya alat yang ada pada manusia itu selamat semua, apa alat manusia untuk bisa memahami ulumud daruriyat selain akal ini? Panca indera. Maknanya ketika ada panca inderanya ini selamat, bukan orang buta, bukan orang tuli. Ketika panca inderanya ini selamat dan dia mempunyai sifat ghoruziyah ini, otomatis dia akan bisa untuk memahami ulumud daruriyah. Wallahu alam. Dan dinamakan akal itu akal karena kan akal kan mana kan? Kenapa sifat ini dinamakan dia itu akal? Karena kalau orang mempunyai sifat ini, dia akan merasa susah atau tak nak melakukan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang teruk. Kalau Anda mempunyai ini, orang pasti akan nak membunuh, tak nak mencuri, tak nak. Walaupun tidak ada agama, cukup adanya akal ini, orang itu akan tengok bahwasanya membunuh itu tak oke.
mencuri itu tak oke. Maknanya Habib ini Mu'tazilah lah, bukan Mu'tazilah ini. Khilafnya masalah Mu'tazilah dan ahli sunnah bukan di sini. Hal-hal semacam ini mahalul ittifaq baina Mu'tazilah wa ahli sunnah, dan saya sudah jelaskan masalah tahsin wa takbi aqliyan ini secara detail di dalam daurah saya Al-Khilaf minal Asy'ariyah wal Maturidiyah. An-naum zawalul aql binaumin. Apa itu naum? Naum itu adalah istirkha'u a'shabid dimaq. Istirkha ini adalah relax. Rileksnya saraf-saraf otak. Kenapa? Karena rutubah yas'idu minal abkhirah al-mutasaidah minal ma'idah. Rileksnya saraf otak karena ada uap, yang mana uap itu macam lembab yang naik daripada lambung ke otak. Karena adanya uap yang naik daripada lambung ke otak, sarafnya otak ini rileks dan akhirnya menjadi tidur. Karena itu orang itu mengantuk setelah makan, setelah makan biasanya. Al-makna an-nathaniya min nawaqidil wudu zawalut tamyiz yakinan binom. Dibilang di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah hilangnya tamyiz. Makna tamyiz, manusia tidak bisa membezakan antara sesuatu secara yakin dengan tidur, gila, pingsan, sorok. Sorok itu saya tak tahu di Malaysia cakapnya apa. Cuma di Indonesia sorok itu maknanya adalah ayan. Syukur itu mabuk au nahwiha atau semacamnya. Ini definisi ini kena dihafal ya. Dulu ketika saya belajar minhaj itu, Syekh Ba'udhan ketika masuk bab ini semua ditanya apa definisi junun, apa definisi igma, apa definisi sora. Kalau ada yang tak tahu habis pasti sudah kita habis dimaki oleh Syekh Ba'udhan, kena marah sudah. Karena kenapa? Hal-hal semacam ini dipelajari di dalam kitab-kitab yang basic. Memang kena dihafal lah, memang kena dihafal. Apa itu junun? Maradun. Yang namanya junun adalah penyakit. Yuzilu syu'ura minal qalbi, yang mana kalau ada penyakit itu pada manusia akan menyebabkan manusia yang terkena penyakit itu tidak bisa untuk merasakan dengan hatinya. Maknanya dia tidak mempunyai tamyiz, hilang kekuatan untuk membezakan hal-hal yang ada dalam dunia ini, hilang. Kenapa? Sudah gila, ma'abaqa'il quwwah wal harakah. Akan tetapi gila ini hanya menyerang hati, yang mana Imam Syafi'i mengatakan, ada sebagian yang mengatakan akal itu adanya di hati. Maknanya kalau hatinya itu bermasalah, akalnya pun juga bermasalah. Akan tetapi penyakit gila ini tidak berefek terhadap kekuatan. Tetap dia bisa cakap, tetap dia bisa mempunyai gerakan. Igma adalah penyakit yang mana penyakit itu juga membuat hati, maknanya akal itu hilang. Plus ketika akal itu hilang, Anda tidak bisa untuk kekuatan anggota tubuh Anda itu lemah. Itu namanya futur itu dhaf. Lemahnya anggota tubuh. Itu namanya igma, pingsan. Adapun sorak itu, ya itulah kalau orang saya cakapnya junun. Saya pernah sekali jumpa orang itu sorak tiba-tiba. Dulu satu kelas dengan saya ketika tengah-tengah belajar dengan Said Abdullah Baharun. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika belajar tengah-tengah dengan Said Abdullah Baharun, Rektor Ahqaf, dia berteriak. Kemudian jatuh, kemudian merancau, cakap-cakap sendiri, kira-kira sekitar 20 menit sampai 15 menit, kemudian dia sadar. Itu namanya apa? Itu namanya sora, ayan. Dibilang, apa itu ayan? Ayan itu adalah penyakit yang mirip dengan kegilaan, dengan gila. Maknanya majnun wa sora ini mirip. Yasbihu sahibuhu bisababihi ala wajhihi fil ard. Kalau sudah kena penyakit itu, tiba-tiba dia akan tersungkur. Yakni mukanya itu akan di mana namanya? Mukanya itu akan di tanah. Makanya dia akan tersungkur. Saya pernah, orang yang terkena itu cakap dengan saya itu dulu pas ketika kena sorok itu, saya naik saya naik sepeda motor, saya di belakang, saya dibonceng di belakang, kawan saya naik yang drive motosikal itu. Kemudian dia cakap, dia tengok, macam ringan nih motosikal ini. Dia tengok, kawan saya sudah tak ada.
Benar, dia cari lagi, ternyata jatuh, ada sekitar 1 kilometer dia jatuh dan tak sadar. Dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan sorak, dia dalam keadaan ayan. Tidak bisa cakap apa-apa, ayan. Seperti itu. Saya beberapa kali saya tengok orang ayan ini. Dan yang terakhir adalah as-syukur. Syukur itu apa? Gila. Dibilang khobalun fil akli ma'a torobin wahtilalin nutki. Dibilang yang namanya gila adalah tertutupnya akal, dan ketika akal itu tertutup, dia senang, dan ikhtilalu nutkin, cakapnya itu tidak bisa untuk difahami. Dibilang yakhtalu kalamuhul mandum wayan kashifu sirruhul maktum, katanya saya bawa. Dan dibilang kalau seumpamanya orang itu mabuk, kalamnya itu macam dia cakap tidak ada jumlah mufidahnya, dan rahasianya akan terbongkar. Dia akan cakap pasal rahasianya. Dan suftambih la yantakidu wudu'u ahadin minal anbiya binaumin wala igma'in li'anna qulubahum la tanam wal igma' yukhillu bihawasihi mudhahirah faqat wa yastahilu alaihim ghairuha mimma yusilu tamyiz. Dibilang hal-hal ini tidur, junun, igma', anbiya tidak mungkin junun ya. Dibilang satu anbiya pun tidak akan batal wudunya, siapapun nabinya tidak akan batal wudunya dengan tidur atau pingsan. Kenapa? Karena tidur dan pingsan itu hanya berefek terhadap zahir mereka saja, tapi tidak mungkin hatinya para anbiya ghaflah. Hatinya itu kehilangan tamyiz, akalnya ghaflah, tidak mungkin. Karena itu tidurnya anbiya dan igma'nya anbiya, pingsannya anbiya tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Dan tidur itu membatalkan wudu dikecualikan tidur yang duduk yang mana pantatnya, bokongnya itu menempel tepat di tempatnya dia duduk daripada tempatnya dia duduk minal ard aw ghairihi. Apa itu tamkin an la yakuna bainal maq'ad wal maqarri tajafin? Tidak ada ruang antara tempat dia duduk dan bokongnya itu tidak ada ruang. Dan disyaratkan harus ketika dia tidur dalam keadaan macam ini, dan bangun juga keadaannya masih sama. Dan kalau dia tidur macam ini, bangun sudah terlentang, itu wudunya batal. Tidak boleh terlampau kurus dan tidak boleh terlampau gemuk. Kalau dia terlampau gemuk, walaupun dia tidur dalam keadaan duduk, wudunya batal. Atau dia terlampau kurus. Kalau dia terlampau kurus, maka dia ketika tidur dalam keadaan duduk, wudunya juga batal. Dan tidak ada yang mengkhabarinya daripada Nabi. Jadi ada Nabi mengatakan, walaupun engkau ini tidur dalam keadaan duduk, tapi engkau kentut lah. Kalau ada Nabi buat semacam itu, maka wudunya batal. Dan tidak ada yang mengkhabarinya daripada adl. Adl adalah orang yang thiqah. Ini menurut Imam Ibn Hajar khilafan li Romli. Maknanya Imam Romli, beliau mengatakan kalau seumpamanya ada orang adl atau orang thiqah mengkhabari dia itu kentut dalam keadaan tidur pas duduk itu, maka wudunya tidak batal. Wallahu a'lam. Al-makna annahu yustathna min zawalil akli bin naumin nakid lil wudu zawalahu bi naumil mumakkin maq'adahu min maqarrihi fa innahu la yantaqidu wudu'uhu walau muhtabiyan. Jadi kalau dia itu duduk, dia tidur dalam keadaan duduk, wudunya itu tidak batal walaupun dia itu muhtabi. Muhtabi ini dibilang kursi Arab. Kursi Arab itu nanti macam ini, nanti ada apa itu namanya? Ada macam talinya macam itu dijual. Habuah itu dijual di Arab macam ini. Jadi macam ini, macam ini. Cuma ini kan tangan. Kalau nak tidur dengan enak pakai habuah di sini. Kalau orang-orang Tarim tak ada habuah, biasanya pakai sorban, pakai ridak itu diikat. Jadi nanti tidur macam ini. Macam ini. Walaupun dia semacam itu, antara bokongnya itu dan tempat duduknya dengan bumi ini tidak, dengan tanah ini tidak ada jarak,
maka dikatakan wudunya juga tidak batal. Na'am law akhbarahu ma'sumun au adlun bi khuruji nakidin intaqadha wudu'uhu inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli fil adl. Dan yang ketiga, dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Dan daripada hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit. Basyarah adalah dhahirul jilid. Sudah lewat apa itu basyarah? Basyarah adalah dhahirul jilid, antara kulit bertemu laki-laki dan perempuan, yang mana laki dan perempuan itu sudah besar. Makna sudah besar, sudah ada syahwatnya. Ajnabiyah ini, apa itu ajnabiyah ini? Antara dua laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan nasab, tidak ada mahramiyah, tanpa adanya ha'il. Ha'il itu ha'il tidak ada pembatas, tidak ada, maknanya dari kulit menyentuh kulit, tidak ada penghalang antara kulit. Kalau satunya pakai pakai kaos tangan, tidak ada masalah, tidak membatalkan wudu. Ada beberapa kaos tangan itu yang nipis, kalau ada penghalang walaupun nipis, wudunya tidak batal. Oke, sekarang ada beberapa tafsir dalam masalah ini. Yang pertama adalah al-kabiraini. Al-kabiraini. Apa itu kabirain? Kabirain itu kan iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini, yang sudah besar. Apa itu kabirain? Itu tengok kabirain. Humal ladzani balagha hadda syahwah urfan inda arbabi tiba as-salimah. Dibilang laki-laki dan perempuan yang besar itu adalah ketika dia itu sudah sampai derajat syahwat. Maknanya dia sudah suka terhadap lawan jenisnya menurut orang yang mempunyai tabiat yang salim. Yang salim maknanya tabiatnya yang selamat. Jadi kalau ada orang umurnya 3 tahun, budak kecil umur 3 tahun, ada orang syahwat dengan 3 tahun, maknanya Anda ini tak normal, Anda ini pedofil, Anda ini. Maknanya budak kecil itu sudah mulai syahwat itu sudah umur berapa? Oh, itu 12 tahun. Oke, Habib. Jayid. Tolak ukur laki-laki ini sudah mulai syahwat macam mana? Kemaluannya sudah berdiri. Kalau kemaluannya sudah bisa berdiri, maknanya laki-laki ini sudah syahwat. Kalau perempuan macam mana? Kalau perempuan itu sudah suka dengan lawan jenis, maknanya mailul qalbi, maknanya perempuan ini kalau sudah tengok laki-laki, dia sudah senang. Itu namanya apa? Itu namanya syahwat. Kalau sudah dia wanita itu yang sudah seperti ini menyentuh laki-laki, maka dua-duanya batal. Ajnabiyah ini maknanya perempuan laki-laki ini tidak mempunyai hubungan mahramiyah daripada nasab, sepersusuan atau pernikahan. Dan dua-duanya batal ya. Di dalam iltiqa itu adalah lamas wal mal, namanya lamas. Lamas adalah ketika dua kulit yang berbeda jenis itu bertemu, itu namanya lamasa. Karena itu di dalam Al-Quran namanya aula mastumun nisa, atau Anda saling bersentuhan dengan wanita. Maknanya kalau ada wanita menyentuh Anda, wudunya wanita itu batal dan wudu Anda batal, walaupun Anda tidak mau disentuh. Kenapa? Karena dua-duanya merasakan kenikmatan. Ketika disentuh perempuan, ketika disentuh senang. Laki-laki juga ketika disentuh perempuan senang. Ya tidak fair lah kalau dua-duanya senang, yang batal hanya yang menyentuh. Akan tetapi fala yamna'u an naqdu asiba, maknanya kalau seumpamanya kecil juga tetap batal selama tadi itu hadus syahwah, walal utuh walal ikrah walal maut. Wa yang kudu wudu al hayyi faqat, dibilang kalau seumpamanya dia itu menyentuh budak yang idiot, budak yang gila, tetap wudu Anda batal. Walal ikrah. Ikrah ini maknanya Anda dipaksa untuk menyentuh perempuan, tetap wudu Anda batal. Atau Anda menyentuh mayit yang tidak sejenis, contohnya perempuan menyentuh laki-laki, laki-laki menyentuh perempuan, tetap wudu Anda batal. Cuma yang di case-nya mayit, yang batal hanyalah wudunya yang hidup. Mayitnya tidak membatalkan wudu. Wala syalalul udwil lamis wal malmus. Oh, saya menyentuh perempuan, tapi perempuan ini tangannya perempuan, sedangkan tangannya perempuan ini sudah tidak bisa bergerak lagi, dibilang syalal. Kalau dia itu syalal, tetap wudunya batal. Kecuali
kecuali rambut. Kalau Anda menyentuh rambutnya perempuan, tidak batal wudhunya Anda, walau perempuan itu sin. Nah, menyentuh gigi juga tidak batal, wadhufur. Kuku. Anda menyentuh kukunya perempuan, wudhu Anda tidak batal. Kalau Anda menyentuh ini dagingnya di gigi, ini gusi ini, wudhunya batal. Anda menyentuh lisan, juga wudhunya batal. Jayid. So, tengok. Wala yang kudul ba'dul munfasil illa idza kana fawqan nisfi inda Ibnu Hajar au utliqa alaihil ism inda Romli. Dibilang Ibnu Hajar mengatakan kalau ada bahagian wanita, bahagian lawan jenis, contohnya laki-laki, Anda tengok tangannya perempuan terpotong, Anda sentuh, wudhu Anda tidak batal. Harus setengah badan ke atas, maksudnya lebih daripada setengah Anda menyentuh, wudhu Anda batal. Romli tidak, Romli selama tetap dikatakan dia itu wanita, jadi tidak harus setengah, mungkin dari sini. Ini apa? Ini wanita, ini tubuhnya wanita, Anda sentuh, maka ketika itu wudhu Anda batal. Ini kalau di dalam kes di dalam kes lames. Walau akhbaro adlun bitalaki intaqadul wudu inda Ibnu Hajar wa khalafahu Romli. Dibilang kalau seumpamanya ada adl mengabarkan, tadi engkau itu menyentuh perempuan, maka dua-dua wudhunya itu batal. Menurut Ibnu Hajar khilafan li Romli. Oke? Yang terakhir daripada hal-hal yang membatalkan wudhu adalah massu qubulil adami. Mas itu menyentuh. Tadi lames ya, ini mas. Kejap lagi akan disebutkan oleh Musannif Habib Said Ahmad al-Syarih ya, di Said Ahmad bin Umar Asyatiri, perbezaan antara mas wal lamas. Di sini yang keempat kan emas. Yang sebelumnya iltiqa juga namanya lamas. Beza ya. Apa itu mas? Mas itu menyentuh, dan menyentuh kubul adami. Kubul apa namanya? Adami. Menyentuh kemaluan, kubul itu kemaluan depan adami. Adami di sini adalah apa namanya? Manusia. Maknanya kalau Anda menyentuh kemaluan selain manusia, Anda menyentuh kemaluan kuda kah? Anda menyentuh kemaluan kucing kah? Anda menyentuh kemaluan kambing kah? Wudhu Anda tidak batal. Adami, walaupun dia kecil, maknanya kalau Anda menyentuh kemaluan adik Anda yang masih baby, wudhu Anda tetap batal. Au halaqati duburihi. Bulatannya yang keriput-keriput duburnya itu juga ketika Anda sentuh tempat dubur itu, wudhu Anda batal. Bibatnir rohah, dengan batnur rohah. Ini namanya rohah. Telapak tangan mulai sini, itu telapak tangan. Butunil asobi sini. Ini adalah butun asobi. Ini zuhuril asobi. Ini zuhur. Ini butun. Bagaimana? Semacam ini. Semacam ini. Ada orang, kalau Anda menyentuh semacam ini, jadi kalau Anda menyentuh kubul ataupun duhur dengan ini, macam ini, dengan Anda indal intibak, sama tahamul ditekan sikit seperti ini, itu adalah batnur rohah wa butunul asobi. Ketika itu wudhu Anda batal. Jadi kalau Anda menyentuh zakar dengan ini, macam ini, zakar Anda sentuh dengan semacam ini, wudhu Anda tak batal. Ketika kelas itu biasanya ditanyai di sini, kalau orang kencing, terus dia pegang zakarnya semacam ini, apakah wudhunya batal? Ada kawan, tidak batal. Semua tertawa, dia kencing. Dia kencing, oh iya. Kencing membatalkan wudhu. Kalau dia pegang zakarnya seperti ini, tidak batal wudhunya. Tapi kalau dia kencing dan memegang zakarnya seperti ini, wudhunya batal bukan karena dia pegang zakar seperti ini, tapi karena kencingnya. Wallahu a'lam. Al-murad bibatnir roha wa butunil asobi ma yastatiru inda wad'i ihdar rohataini alal ukhra ma'a tahamulin yasir. Dibilang makna roha wa butunil asobi adalah apa yang tidak terlihat, apa yang tepat di sini ketika Anda itu meletakkan ini dan ini bersamaan dengan tahamul yasir, dengan sedikit ditekan, maka tidak masuk di dalamnya itu ru'usul asobi. Ini tidak masuk. Maknanya kalau ada orang sentuh, mana tadi? Orang sentuh zakar seperti ini, wudhunya tidak batal.
Wama bainahuma di sini tidak ada masalah. Wal khiraf sini tidak apa-apa. Kenapa? Karena sini tidak masuk. Ayo. Tambih. Ada tambih di sini nih tak ya. Wal makna ana rabi ana fi mafidai. Cuma ini bas. Wayantakidul masu faqat. Kalau Anda menyentuh zakar, maka yang Anda sentuh tidak batal wudunya. Jadi Anda perempuan menyentuh farjinya perempuan lain, atau laki-laki menyentuh kubulnya zakarnya laki-laki lain, yang disentuh tidak batal, yang menyentuh yang batal. Wayantakidul masu faqat wayang kudu makuti amina zakar in baqiya ismu. Tiba-tiba Anda tengok di jalan ada zakar yang mungkote, ada zakar yang terputus. Anda ambil, masya Allah ini ada zakar ini. Anda ambil macam ini, wudu Anda batal. Kalau orang tahu ini adalah apa? Zakar. Wa mahallul jab ini wa na'udzubillah. Jadi zakarnya terpotong sampai ujung, lah Anda sentuh tempat yang terpotongnya itu. Itu juga membatalkan wudu. Lama kuti afil khitan. Yakni kalau orang itu di khitan, kan ada kulitnya itu kan, kulfatul aglafnya itu, kulit yang dipotong itu, Anda sentuh kulitnya, itu tidak membatalkan wudu setelah dipotong loh ya, setelah dipotong. Ulima mimma marrah annal mas daripada penjelasan antara kedua dan ketiga tadi itu, antara lamsu wal masu. Di sini Habib Ahmad bin Umar Asyatiri membezakan, ada perbezaan antara mas wal lamas. Ini penting sekali ya. Ini biasanya di dalam kitab-kitab disebutkan perbezaan antara mas wal lamas ada 8. Ulima mimma marra annal massa yukhaliful lamsa fi thamaniyati umurin. Dibilang dari penjelasan yang sudah lewat, antara mas wal lamas itu ada perbezaan di dalam 8 poin. Poin yang pertama apa? Kalau mas, jadi kalau mas kan Anda menyentuh zakar, dan harus dengan batnul kaf atau butunil asobi. Dan yang batal hanya yang menyentuh. So, tengok, yantakidul mas dunal mam. Di dalam mas, kalau Anda menyentuh zakar, yang batal Anda. Tapi yang disentuh tidak batal. Berbeza dengan lamas. Kalau laki-laki menyentuh perempuan, laki-lakinya batal, perempuannya juga batal. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua, mas tidak diwajibkan berbeza gender. Maknanya laki-laki menyentuh laki-laki, tapi lamas kena berbeza gender, laki-laki menyentuh perempuan. Yang ketiga apa? Al-mas qad yakunu fi syakhsil wahid bi khilafil lams fa innahu la yakunu illa baina itsnain. Dibilang kalau Anda menyentuh zakar, kadangkala itu Anda menyentuh zakarnya orang lain, kadangkala Anda menyentuh zakar Anda sendiri. Maknanya di mas boleh 1 orang, tapi lamas kena 2 orang. Yang keempat, apa itu? Mas itu kena bibatenil kaf dengan telapak tangan atau telapak jari ini. Tapi lamas bisa dengan semua bagian tubuh. Maknanya kalau Anda menyentuh istri Anda dengan kepala Anda, tetap wudu Anda batal. Tapi kalau Anda menyentuh zakarnya orang lain, contohnya dengan punggung tangan, wudu Anda tidak batal. Tapi kalau Anda menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dengan punggung tangan, wudu Anda batal. Habib, kenapa menyentuh istri itu batal, Habib? Bukankah istri itu mahram kita? Bukan. Istri bukan mahram Anda. Mahram adalah wanita yang tidak boleh untuk dinikahi. Dan istri dan istri boleh Anda nikahi. Karena itu dia bukan mahram. Menyentuh istri juga membatalkan apa? Wudu. Yang kelima, annal masa la yahtasu bil ajnabiyyaini bi khilafil lamas. Dibilang mas itu Anda bisa menyentuh zakar mahram Anda. Kalau Anda menyentuh zakar mahram Anda, contohnya menyentuh zakar adik Anda yang masih baby umur 1 tahun, mungkin dia kencing atau berak, Anda ceboi dia, Anda istinjai dia, Anda tersentuh dubur ataupun kubulnya adik Anda, wudu Anda juga batal. Tapi lamas kena orang yang
tidak mahram. Yang keenam, anna masal farjil muban yang kudu idza baqiya ismuhu bi khilafi lamsil udwil muban. Dibilang mas, kalau kan yang mas itu kan yang batalkan kalau menyentuh zakar, walaupun zakarnya itu sudah terpotong, dengan catatan zakarnya yang terpotong itu masih dikatakan dia itu zakar. Tapi udwul muban, lames itu kan bisa menyentuh bisa menyentuh bagian manapun. Maknanya Ibn Hajar mengatakan kalau lamas Anda menyentuh wanita, wanita itu harus tengah daripada tubuhnya masih ada. Kalau cuma hanya tangannya macam ini kemudian Anda sentuh, tidak batal, walaupun itu namanya tangan. Karena yang membatalkan wudhu menyentuh wanita, dan tangannya wanita tidak dikatakan dia itu wanita, karena itu setengah ke atas dikatakan dia itu wanita. Wallahu alam. Yang ketujuh adalah ikhtisasul mas bil farj bi khilafil lamas. Dibilang mas itu hanya membatalkan wudhu kalau dia itu menyentuh farji, tapi lamas tidak. Yang terakhir adalah annal mas la yataqayyad bi bulughi syahwah bi khilafil lamas. Dibilang mas itu kalau menyentuh tidak terikat dengan laki-laki dan perempuan yang sudah syahwat. Maknanya kalau Anda menyentuh zakarnya adik Anda tadi itu, walaupun adik Anda umurnya masih setahun 2 tahun, tetap wudhu Anda batal. Berbeza dengan lamas. Lamas itu karena sudah ajnabiyaini kabiraini. Wallahu a'lam bishawab. Jayyid. Saya kira cukup sampai sini dahulu. Saya pun macam kurang sehat hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke maladzi yahrum ala man intaqadha wudu'uhu. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.